surga kan bukan amalan kita, tapi rahmatnya Tuhan. Di situ yang saya maksud, ada area yang memang benar-benar menjadi tanggung jawab kita, ada area kepasrahan yang sudah kita harus total di situ. Nek percaya, ya percaya, jangan banyak pertanyaan. Dibawa kemana, dan dikemanakan, ya oke, kita terima saja. Terus relevansinya ini Mas, apa tuh namanya, ketika seseorang melihat cahaya, melihat alam ini dan seterusnya, dengan yang akan mengantarkan seseorang menuju selamat itu kan laku baik gitu. Ada nggak relevansi antara meditasi dengan perilaku kita? Karena yang paling penting sesungguhnya kan akhlak, perilaku. Iya. Nah, yang seperti saya katakan tadi, ketika kita meditasi, connect, rasa dengan Tuhan itu kita rasakan, kita akan terbimbing. Dan akhlak itu dari dalam keluar, bukan diajarkan dari luar ke dalam. Itu yang saya maksud, wis mlebu wae temono Gusti Allah. Temui Gusti, pasti ditemui. Dan pasti dibimbing, pasti diarahkan, pasti ditoto. Tidak mungkin enggak. Tetapi ada mungkin yang sedikit memberikan counter barangkali. Ya mungkin Mas Bonang tahu lah. Bagi sopo arep ketemu Gusti Allah dengan singkat begitu. Apa kamu nggak tahu isi yang termaktub di dalam suluk linglung? Kanjeng Sunan Kalijaga itu pengen menemukan kesejatian itu sampai melakukan mengendalikan hawa nafsunya, rendah hati, prihatin, tidak bermewah-mewah, mematikan atau membunuh segala nafsu jiwa raga, dan berserah diri kepada Allah. Nah, itu kira-kira penjelasan dari Mas Bonang kira-kira bagaimana Mas? Iya. Saya hanya mengambil mengambil nilai dari cerita Nabi kita ya. Lah yang mensucikan beliaunya itu siapa sih? Maksud beliaunya sendiri sih. Ya. Itu sangat memberi pelajaran. Ustaz, serahno tok aja. Serahno aja. Kita ngadep serahno. Akan ditoto sendiri, dibersihkan sendiri. Kita punya nafsu baik, nafsu tidak baik ya, sederhananya begitu. Ya nafsu tidak baik akhirnya membuat kita ada keangkuhan, ada dosa dan lain sebagainya yang negatif lah. Terus kalau kita sendiri yang mau menyempurnakannya dengan nafsu baik, nafsu podo nafsu dikongkon tarung. Ya mau gobotongo, ismu tero ya kan seperti itu. Nafsu baik kita versus nafsu tidak baik kita tarungkan. Ya mau gobotongo. Daun punya Tuhan kok angel-angel sih. Serano enang Gusti Allah lah disuceni. Ya itu tadi yang nyuceni sang Nabi kita itu siapa? Oke Mas, saya lanjutkan. Apakah kemudian ketika seseorang ingin dibersihkan hatinya, dia bisa copy paste seperti Rasulullah begitu, cukup dengan pasrah, biar Tuhan sendiri yang membersihkan hatinya. Lalu kemudian apa gunanya
para sesepuh kita seperti Kanjeng Sunan Kalijogo. Dia bikin ada puasa ini, topo ini yang semuanya itu dalam rangka untuk membersihkan diri kita ini, yang harus membersihkan sendiri. Bagaimana itu, Mas? Gini, Mas. Laku puasa, topo dan lain sebagainya, itu harus kita lalui, harus dijalankan. Kalau memang ada perintah dari dalam. Bisa gini nih loh, yang kita lakukan apapun itu, sebaik apapun itu, kalau yang di depan adalah nafsu dan angan-angan, biarkan Krishna saja yang menjadi pengendali kuda-kuda. Sing dadi supir sengaja dan relakan menjadi supir, yang jadi penumpang sengaja dan relakan jadi penumpang. Ya, syariat itu kan lahir setelah ketemu, jangan dibalik. Iya. Dari atas dulu gitu ya. Lah memang apa ada keterpisahan kita dengan Gusti Allah? Lah enggak bisa kok. Dan beliaunya sangat kasih sayang kok. Dan sangat menerima kita kok. Oke. Mas, ini saya agak geser ke beberapa peramal-peramal undang gitu ya. Mas Bonang menanggapinya bagaimana kira-kira? Ramalan yang mana ini, Mas? Itu yang menggemparkan itu sampai dilaporkan segala macam. Gimana itu menyikapi hal-hal seperti itu? Ya, ramalan ya. Sebenarnya kan gini ya, Mas. Dimensi ruhania kita, bahkan dimensi akal kita, intelektual kita, itu sudah terlepas dari dimensi ruang waktu fisik kita. Ya, artinya kalau kita menggunakan kesadaran spiritual, kesadaran yang lebih tinggi, bukannya kita tahu atau bisa ngintip kejadian yang akan datang, tapi ya memang terlampaui kok, akan tahu kita. Maksud saya bukan akan tahu dalam arti neropong ya, bukan ngeramal. Hal-hal seperti itu kalau diungkapkan, yo gak iso Mas. Kalau ramalan, misalnya ramalan 2021 ada pergantian presiden gitu, ya aku ndelok guyu ambek sikat gigi gitu aja. Artinya itu sensasi saja. Karena titik koneksinya ndak seperti itu, ndak begitu cara mainnya. Kalau selama ini ramalan berapa sih persentase yang bereset, berapa persentase yang tepat? Kalaupun toh tepat, ya menggunakan sanepan-sanepan kan gitu. Ya mestinya seperti itu. Ya seperti itu Mas, kalau jawaban saya. Ya kita senyum sambil sikat gigi kan ya wangel sih. Sikat gigi sambil tersenyum.